lagi kita di video pembelajaran hari ini. Nah, hari ini kita akan belajar berbagai bentuk pecahan. Namun, berbagai bentuk pecahan yang kemarin kita belajar adalah pecahan biasa dan pecahan campuran. Nah, sekarang kita akan belajar tentang pecahan desimal. Untuk itu, kita saksikan video pembelajaran berikut ini. Pecahan desimal. Pecahan desimal adalah pecahan persepuluhan, perseratusan, perseribuan, dan seterusnya yang ditulis dengan menggunakan tanda koma. Pada bilangan desimal ini, kita bisa melihat bahwa bentuk pecahan desimal dengan satu angka di belakang koma, ini ya, satu angka di belakang koma, ini adalah komanya. Kemudian angka 3 berada pada tempat persepuluhan. Jadi angka 3 ini berada pada tempat persepuluhan. Kemudian bilangan ini 0,3 ini dibaca 0,3 atau 3/10. Nah, 0,3 ini sama dengan 3/10 ya. Bisa dibaca 0,3 atau 3/10. Oke, next. Bilangan yang kedua. Ya, ini adalah bilangan yang kedua yang akan kita bahas hari ini. Bentuk pecahan desimal dengan dua angka di belakang koma. Ini koma, kemudian ada dua angka di belakang koma. Kemudian angka 1 ini berada pada tempat persepuluhan. Sama seperti tadi ya. Kalau di belakangnya koma ada angka pertama itu persepuluhan ya, nilai tempatnya adalah persepuluhan. Kemudian angka yang kedua yaitu angka 5 berada pada tempat perseratusan. Kemudian kalau ada angka lagi di belakangnya berarti itu per 1000 dan seterusnya. Itu ya anak. Maka pembacanya bagaimana bacaannya? Ya, bilangan ini dibaca 0,15 atau 15/100 ya, 15/100. Oke, next. Mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Cara mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal yaitu dengan mengubah penyebut pecahan menjadi 10, 100, 1000 dan seterusnya. Contoh 3/5. Kita mau ubah pecahan biasa ini menjadi pecahan desimal. Maka caranya yaitu pembilang dan penyebut dikali 2. Ini adalah cara yang pertama. Ya, cara yang pertama 3 kali 2, 5 dikalikan 2, hasilnya adalah 6/10. Maka bilangan desimalnya adalah 0,6. Karena per 10 maka ada satu angka di belakang koma. Jadi pecahan desimalnya adalah 0,6. Contoh selanjutnya 1/4. Maka supaya jadi berapa tadi penyebutnya 10, 100 atau 1000 ya, dan seterusnya, maka
4 ini dikali berapa supaya dapat 100 misalkan. Nah, kita kalikan pembilang dan penyebutnya dikali 25. Maka 1/4 ini dikalikan masing-masing pembilang dan penyebutnya 25. Jadinya 25/100. Karena ini per 100, maka di belakang koma nanti ada berapa angka? Ya betul, ada 2 angka. Maka pecahan desimalnya adalah 0,25. Nah, anak-anak, sampai di sini bagaimana? Apakah kalian paham? Jika sudah paham, mari kita ke contoh berikutnya. Nah, ini dengan cara bersusun, cara yang kedua tadi. Contoh tadi pecahannya adalah 3/5 ya. Maka kita buat seperti cara bersusun biasa. Pembilangnya taruh di dalam, kemudian penyebutnya taruh di luar. Nah, 3 dibagi 5 ini kan tidak bisa, maka kita kasih 0 ya. Di belakang 3 kita beri 0 bantuan. Namun di atas juga kita harus beri 0, tapi nanti ada komanya. Kita kasih 0, kemudian di atas juga 0 tapi koma. Ya, ini diingat-ingat ya. Kemudian 30 dibagi 5 sama dengan 6. 6 kali 5 sama dengan 30. Lalu dikurangi jadi 0. Maka 3/5 hasil pecahan desimalnya adalah 0,6. Gitu ya. Selanjutnya, mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Cara mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa yaitu dengan mengubah pecahan desimal menjadi penyebut 10, 100 dan 1000. Dan seterusnya dengan aturan sebagai berikut. Yang pertama, pecahan dengan 1 angka di belakang koma diubah menjadi pecahan dengan penyebut 10. Kemudian pecahan dengan 2 angka di belakang koma diubah menjadi pecahan dengan penyebut 100. Kemudian pecahan dengan 3 angka di belakang koma diubah menjadi pecahan dengan penyebut 1000 dan seterusnya. Lalu sederhanakan pecahan ke bentuk paling sederhana. Kita lanjut dengan contoh soal ya. Nah, nih contoh soalnya, mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Harus diingat penyebutnya harus 10, 100, 1000 dan seterusnya. Contoh yang pertama 0,75 dirubah ke pecahan biasa. Maka kita rubah dulu ini ya. Kita rubah dulu 0,75 menjadi pecahan biasa. Yaitu kalau di belakang koma ada 2 angka berarti per 100 ya. Maka 75/100. Kemudian pembilang dan penyebut kita sederhanakan. Pembilang dan penyebut dibagi 25 supaya bisa menjadi pecahan sederhana biasa yang sederhana yang tidak bisa dibagi lagi. Maka 75 bagi 25, 100 dibagi 25. Maka hasilnya 3/5 ya. Kemudian soal yang kedua 0,625. Maka kita jadikan ke pecahan biasa dulu. Karena di belakang koma ini ada 3 angka, maka per berapa? Per 1000, betul. Per 1000 ya. Jadi 625/1000. Kita sederhanakan, kita bagi berapa ini? Kita bagi 125. Jadi masing-masing pembilang dan penyebut dibagi 125. 625 dibagi 125,
1000 dibagi 125. Maka hasilnya adalah 5/8. Nah, anak-anak, ini adalah materi tentang mengubah pecahan desimal ke pecahan biasa dan sebaliknya, pecahan biasa mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Nah, anak-anak, sampai di sini dulu penjelasannya. Jika kalian belum paham, hubungi gurumu dan tetap semangat untuk belajar di rumah. Salam sehat dan salam semangat. Bye.